juga rekan saya. Saya Fajar Lestari dari Statistika 2019. Di sini kami sebagai moderator pada presentasi Ritma Riset seri 1 pagi ini. Jadi gimana nih teman-teman kabarnya? Mumpung belum mulai kan? Alhamdulillah baik, Kak. Baik. Oke, yang lain. Biar nggak tegang gitu loh. Ya nggak sih, Fet? Kan mau presentasi ya. Iya, benar. Mungkin kita absen satu-satu dulu kali ya. Oh iya, benar. Dan ini di room 2 ada 6 kelompok. Mungkin aku mau nanya satu-satu kehadirannya. Kelompok 7 bisa raise hand ya? Coba kelompok 7 dan anggotanya. Khairul Badriyah sama dan kawan-kawan. Terus kelompok 13. Oke, Haidar. Ada lagi? Kelompok 9. Oke, ada Vicky. Terus siapa lagi? Oke, terus ada Dita juga. Lanjut ya, kelompok 5. Hadir, Kak, hadir. Sip. Terus kelompok berapa lagi, Fet? Kelompok 3. Mana? Resen dong. Nah. Oke, kelompok terakhir nih, 8. Oke, Lisa, Adam, Iklima, Istian. Oke, udah ada semua ya. Mungkin sisanya masih OTW join. Mungkin kakak LO-nya juga bisa dadak. Iya, benar. Kelompok 7 hadir. Mantap. Halo Kak Alif. Oke, mungkin sambil nunggu yang lain ya. Oh iya. Oke, nggak apa Kak. Mungkin kita tanya-tanya aja kali ya, apa? Persiapan ya? Ya, persiapan dan kendala mungkin selama buat bab 1 sama bab 2. Benar. Kelompok berapa ya? Acak wis ya. Kelompok 7. Coba kelompok 7 mana? Siapa yang mau ngomong? Gimana nih kelompok 7 persiapannya menjelang RR ini? Atau ada kendala apa gitu? Atau jangan-jangan -1 ya buat PPT-nya ya? Enggak deh. Coba gimana kelompok 7? Ada yang mau cerita? Silakan salah satu terserah. Silakan. Nggak harus ketua sih, boleh anggotanya. Tadi kayaknya Koir udah on mic ya, tapi tutup lagi. Kenapa kamu malu-malu langsung? Apa Koir yuk? Gimana? Persiapannya alhamdulillah baik sih Kak. Yang mengerjakan PPT juga dibagi-bagi gitu Kak. Ada kendala gitu nggak atau apa gitu? Mungkin kendalanya koordinasinya itu sih. Kan juga teman-teman banyak yang sibuk juga ya, jadi agak susah juga, tapi alhamdulillah masih bisa. Terima kasih kelompok 7. Kelompok berapa lagi nih, Fet? Aku menunjuk kelompok 8. Yuk, kelompok 8 mungkin perwakilannya bisa nyampein.
gimana selama proses pengerjaan dan mungkin kendalanya apa aja Halo yang Kak, dialami. tes. Masuk, ya. Apa Kak pertanyaannya? Proses pengerjaan sama bab 1, bab 2, terus mungkin kalau ada kendala bisa disampaikan juga. Kalau untuk proses pembuatannya sih lancar ya Kak. Lancar sih Kak, meskipun ya mungkin untuk diskusinya nggak cukup lama karena buat nyatuin waktu dari 5 orang susah. Terus kendalanya ya mungkin itu Kak, di waktu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih ya kelompok 8. Walaupun ada sedikit kendala, aman lah. Oke, sebelum mulai presentasi hari ini, aku akan bacain dulu peraturan untuk kegiatan presentasi hari ini. Jadi yang pertama, setiap kelompok akan diberi waktu 5 menit untuk persiapan, baik persiapan pengecekan device yang meliputi mikrofon, kamera, dan lain sebagainya, ataupun persiapan materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, jika waktu 5 menit telah habis, saya akan menyampaikan bahwa waktu presentasi dapat segera. Waktu persiapan selesai lebih awal, presenter dapat memberitahu moderator bahwa telah siap melalui kolom chat. Silakan lanjut, bisa dilanjutkan ke Fetty. Yang keempat, waktu presentasi 10 menit dimulai sejak presenter mulai berbicara. Waktu tetap akan berjalan meskipun presenter mengalami kendala. Oleh karena itu, mohon diperhatikan dengan sungguh-sungguh pada sesi persiapan. Yang kelima, jika waktu presentasi lebih dari 10 menit, moderator berhak menghentikan sesi presentasi. Yang terakhir, dilanjutkan sesi tanya-jawab selama 10 menit oleh reviewer. Kepada para peserta dimohon untuk menyalakan kamera pada saat sesi presentasi dan saat sesi tanya-jawab. Jika terdapat kendala, bisa langsung konfirmasi ke PP, yaitu Iklim Masinta atau Lia Amanda. Untuk urutan presentasi pagi hari ini akan saya bacakan. Yang pertama, kelompok 7 dengan Ketua Arneta Variatna. Yang kedua, kelompok 13 dengan Ketua Haidar Ahmad. Yang ketiga, kelompok 9 dengan Ketua Vicky Herianto. Yang keempat, kelompok 5 dengan Ketua Devi Veda Amanda. Yang kelima, kelompok 3 dengan Ketua Lina Nuroin. Dan yang terakhir, kelompok 8 dengan Ketua Ahmad Multazam. Kepada kelompok 7 dengan Ketua Arneta Variatna, dimohon mempersiapkan diri selama 5 menit dari sekarang. Permisi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Dengar kok. Baik, terima kasih Kak. Apabila sudah siap, dapat konfirmasi sudah siap. Seperti itu ya. Ya Kak, sebentar masih menyiapkan PPT-nya. Kak, saya izin coba share screen, apakah diperbolehkan? Ya, langsung aja. Silakan.
Apakah sudah terlihat, Kak? Ya, sudah. Terima kasih. Permisi, sepertinya masih ada kendala. Sebentar ya, Kak. Baik, Kak. Kelompok 7 sudah siap. Baik, silakan untuk kelompok 7 memulai presentasi selama 10 menit, terhitung dari presenter memulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Nunung Harijati, dan kakak-kakak serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan kefir sebagai produk pemasaran di Desa Brotretes, Malang. Next. Next. Untuk anggota kelompok 7 sendiri, ada Arneta sebagai ketua dan 4 anggota lainnya, yaitu Elvira Nurafida, Fitra Umratul Aini, Intan Hadiatur Robiah, dan saya sendiri, Hoirul Badriah. Next. Mengenai topik yang kami angkat, yaitu pengolahan susu kefir di Desa Brotretes, dilatar belakangi oleh Desa Brotretes merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Malang. Desa Brotretes ini memiliki fokus pada bidang peternakan sapi dan pertanian jeruk. Hasil utama dalam peternakan sapi di Desa Brotretes merupakan susu sapi segar, di mana susu ini memiliki daya tahan yang relatif singkat dan warga setempat hanya menyalurkan susu melalui perantara KUD setempat, sehingga penghasilan dari susu ini terbilang cukup rendah dan belum bisa menunjang perekonomian warga di sana. Next. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, yang pertama, pengolahan susu kefir, kedua, potensi susu kefir di masyarakat, ketiga, kelebihan dan kekurangan susu kefir, dan yang keempat, sistem pemasaran. Next. Next.
Baik, untuk pengolahan susu kefir sendiri, sebelumnya saya akan menyampaikan susu kefir merupakan produk hasil fermentasi susu yang memanfaatkan kumpulan bakteri asam laktat, gula polisakarida, dan hamir, yang biasa disebut dengan bibit kefir. Susu kefir sendiri ini dapat diproduksi dari susu sapi, susu kambing, maupun domba. Untuk proses pembuatannya sendiri, diawali pada tahap pasteurisasi susu atau pemanasan susu yang biasa dilakukan pada suhu 90-95 derajat Celcius yang akan berlangsung pada 5-10 menit. Kemudian setelah dipasteurisasi akan didinginkan sampai suhu normal. Pada tahap selanjutnya yaitu penambahan bibit kefir untuk membantu dalam proses fermentasi susu. Yang ketiga, susu yang telah dipasteurisasi dan ditambahkan bibit kefir di dalamnya akan diinkubasi ke dalam wadah tertutup. Nantinya proses fermentasi akan berlangsung di sana. Nah, dalam proses fermentasi itu nanti juga dilakukan pengadukan 2-3 kali. Proses fermentasi ini berlangsung 20-24 jam atau sekitar 1 harian. Hasil dari proses fermentasi ini akan menampakkan hasil seperti pada gambar yang tampak gumpalan susu yang berwarna putih itu dinamakan curd yang biasanya dimanfaatkan dalam perawatan wajah. Sedangkan yang berwarna keruh di bawah itu dinamakan whey. Ini juga bisa diminum langsung untuk pengobatan penyakit. Setelah itu, hasil dari fermentasi ini harus diaduk terlebih dahulu. Next. Next. Baik, tahap selanjutnya yaitu susu kefir yang telah jadi harus mengalami proses penyaringan dengan tujuan untuk memisahkan biji kefir dengan susu kefir yang telah jadi. Nantinya bibit kefir ini yang sudah tersaring harus dicuci terlebih dahulu dan kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius yang nantinya bisa digunakan kembali untuk proses fermentasi selanjutnya. Dan proses yang terakhir yaitu penyimpanan susu kefir. Penyimpanan ini bisa menggunakan botol, wadah, ataupun yang lainnya dan disimpan dalam kulkas. Next. Yang kedua, potensi susu kefir di masyarakat. Next. Menurut Abu Bakar, menyatakan bahwa produk susu kefir menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas dan keamanan susu sapi segar, selain dengan menerapkan manajemen mutu pada pemerahan, pengolahan, penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian. Susu kefir ini memiliki manfaat yang begitu besar bagi tubuh manusia. Jika dikonsumsi, susu kefir ini dapat dikonsumsi oleh penderita laktose intoleran, menyembuhkan beberapa penyakit metabolisme. Kemudian, susu kefir ini memiliki bau yang menyengat, rasa yang masam, dan alkoholik, sehingga memunculkan peluang untuk masyarakat itu tidak suka dengan rasa serta bau yang tidak enak. Sehingga untuk mengatasi hal ini, kami bisa berinovasi dengan menggunakan rasa buah untuk mengurangi bau dan rasa tersebut. Next. Apa saja sih kelebihan dan kekurangan susu kefir?
Untuk kelebihan susu kefir sendiri, susu kefir dianggap lebih awet daripada susu segar sebelum diolah. Kemudian kandungan gula pada susu kefir relatif lebih rendah, kandungan probiotik yang banyak, serta kandungan gizi yang tinggi. Untuk kekurangannya, rasa unik dengan rasa masam, sedikit manis, bau yang menyengat, dan penyimpanan bibit kefir harus pada suhu 4 derajat Celcius. Next. Next. Yang keempat yaitu sistem pemasaran. Untuk pemasarannya sendiri, ini bisa menggunakan dua metode, yaitu online dan offline. Untuk metode online, kita bisa menggunakan sosial media yang ada untuk mempromosikan susu kefir melalui website, Shopee, Instagram, ataupun lainnya. Nantinya disertai dengan poster yang dapat mendukung untuk menarik perhatian pembeli. Sedangkan yang offline, kita bisa melakukan pemasaran secara langsung dengan terjun ke lapangan atau menitipkan ke toko-toko yang bergerak di bidang yang sama. Next. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 7 yang telah menyampaikan presentasinya. Kepada reviewer, dipersilakan memberi pertanyaan, tanggapan, ataupun saran selama 10 menit. Terima kasih. Terdengar suara saya? Apakah suara saya terdengar, moderator? Dengar, Bu. Ya. Dengar, Ibu. Di salah satu penilaian yang harus saya berikan adalah kebaruan. Saya belum melihat kebaruan di sini. Mohon dijelaskan kebaruannya. Serta, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, orisinilitas. Ya, orisinilitas gagasan. Orinya di mana ya? Izin menjawab, Bu. Ya, oke. Untuk kebaruan sendiri, di sini kami menggunakan itu. Susu kefirnya dibuat rasa-rasa gitu, Bu. Jadi kan kalau di Desa Barotretes itu kan pertaniannya jeruk ya, Bu, potensinya. Jadi kami mau menggunakan susu kefir rasa jeruk itu, Bu. Itu kebaruannya, yakin baru. Pertanyaan saya, ini untuk Saudari Koirul, yakin baru. Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau untuk kebaruan, sepertinya sudah banyak ya, Bu, susu kefir yang memiliki rasa-rasa itu. Cuman waktu saya mencari jurnal-jurnal itu, kebanyakan susu kefir itu masih dibuat rasa-rasa seperti buah naga, terus belimbing, apel gitu, Bu. Saya kok mendapatkannya sudah ada rasa jeruk ya. Ya sudah. Terus kebaruannya nggak ada. Kemudian orinya gagasan gimana ya saya bisa melihatnya? Atau bisa ditunjukkan bahwa itu orisinil.
Ini yang jawab kok Koirul saja ya, padahal anggotanya banyak ini. Anggotanya coba saya scroll up. Nah, anggotanya ada Intan, ada Fitroh, ada Elvira, kok Koirul saja. Enggak apa-apa kalau anggota tidak menjawab, saya akan berikan suatu poin untuk itu. Baiklah kalau itu susah dijawab, karena harus mencari-cari nilai orinya, saya menyesuaikan dengan proposalnya. Saya tadi kok di rumusan masalah itu oke, saya setuju bagaimana cara pengolahan susu koefir. Cuma ada yang terlewatkan pada saat menjelaskan tentang fermentasi. Itu sebenarnya fermentasinya pada suhu ruang atau suhu tertentu tadi nggak disebutkan. Ya, itu poinnya. Kemudian poin yang kedua, di situ juga tidak disebutkan sesuai dengan permasalahan perbedaan antara susu biasa dan kefir. Tidak dijelaskan, cuman sekilas info saja. Kemudian ini juga permasalahan yang seefektif apakah produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Saya juga belum mendapatkan data bahwa masyarakat itu sudah menghasilkan sesuatu begitu. Jadi sejauh mana kelompok ini menggali informasi dari masyarakat tentang susu tersebut. Yo, dijawab yang bisa dijawab. Izin menjawab ya, Bu. Untuk yang perbedaan susu kefir dengan susu biasa itu, memang kami menyadari semalam waktu membuat PPT ini, di proposal itu masih kurang lengkap. Jadi waktu saya mencari-cari itu, kebanyakan susu kefir itu dibedakan dengan yogurt, bukan susu biasa. Jadi alasan di sini tidak memasukkannya karena itu Bu masih kurang literasi dulu. Kurang 5 menit ya. Iyalah. Ayo terus saja katanya kurang 5 menit kata moderator. Coba saya lihat timer saya. Betul kurang 5 menit. Saya sendiri juga sudah memasang timer untuk itu. Oh, kurang informasi terus. Tadi terus gimana tadi? Fermentasinya jadi berapa menit? Izin menjawab Bu, untuk fermentasi sendiri itu dilakukan pada suhu ruang di fermentasi selama 24 jam. Itu dalam keadaan tertutup itu Bu. Terus bakterinya itu diperoleh dari mana? Tunggal atau konsorsium? Mohon maaf, saya lebih ke arah teknis karena kalau seandainya menang kan harus dilaksanakan ya. Sehingga saya melihat sejauh mana kesiapan kelompok ini.
izin menjawab, Bu. Ya. Untuk bakteri sendiri yang digunakan fermentasi itu berasal dari itu ya, bibit kefir yang digunakan itu kan, dalam bibit kefir itu mengandung kumpulan bakteri yang berbeda-beda. Ada di situ ada beberapa bakteri yang fungsinya membuat lendir ataupun menciptakan rasa masam pada susu kefir itu. Apakah kamu isolasi sendiri atau seperti apa caranya kamu memperoleh bakteri tersebut? Ya, ya. Oke, tidak masalah. Sudah, moderator monggo di stop, Mbak moderator. Oke, Bu. Mohon maaf, sesi tanya jawab telah berakhir. Kepada kelompok 7, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas tanggapan dari Bu Nunung Harijati. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kepada kelompok 13 dengan Ketua Haidar Ahmad. Dimohon mempersiapkan diri selama 5 menit dari sekarang. Halo, tes suaraku masuk. Masuk. Jangan bilang aku, mohon maaf saya. Karena forumnya bukan orang pacaran ya. Bilang aku. Gunakan personal pronoun saya. Saya izin share screen ya. Nah, itu bagus. Apakah sudah terlihat? Sudah. Makasih, Bu.
Baik, apakah suara saya bisa terakses? Oh, bisa terdengar, bukan terakses. Oh iya, baik Ibu. Jika kelompok 13 sudah siap, dapat konfirmasi ya. Baik, kelompok 13 sudah siap, Kak. Baik, waktu persiapan telah selesai. Silakan untuk kelompok 13 memulai presentasi selama 10 menit terhitung dari presenter memulai berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan suatu karya ilmiah yang berbentuk inovasi kerupuk olahan kerupuk susu nikmat tinggi dan khasiat. Di mana untuk kelompok ini dianggotai oleh Amelia Rani dan Gilbrani Maya Aritani dan diketuai oleh saya sendiri yaitu Haidar Ahmad. Oke, kita pertama ke pendahuluan dulu di mana berisi latar belakang. Latar belakang dari susu produk ini dilatar belakangi oleh di mana Provinsi Jawa Timur menyumbang 54% produk susu sapi nasional berdasarkan data dari BPS RI tahun 2018. Dan otomatis juga daerah Malang merupakan penyumbang terbesar peternakan di Jawa Timur sehingga Malang itu merupakan penyumbang susu sapi. Begitupun dengan di Dusun Burutretes. Akan tetapi sangat disayangkan di Dusun Burutretes produk olahan sapi yang diolah itu cuma susu sapi, nggak hanya yang lainnya. Sehingga kita muncul pun namanya ide yaitu kerupuk susu. Kenapa harus kerupuk sih? Ya karena kerupuk itu merupakan suatu hal yang bisa dibilang sangat unik dan wajib untuk masyarakat Indonesia. Dimana kalau misalkan kita suatu makan hal yang berbau kuah-kuah, kalau misalkan tanpa kerupuk merupakan suatu hal yang nggak enak juga. Nah, hal ini pun dirumuskan masalah ini adalah pertama, bagaimana cara pengolahan kerupuk susu. Lalu yang kedua, bagaimana susu sapi yang baik untuk menjadikan kerupuk susu. Nah, adapun tujuan dari ini adalah mengetahui cara pengolahan kerupuk susu, mengetahui susu sapi yang baik untuk dijadikan kerupuk susu. Adapun manfaatnya adalah keuntungan secara finansial jelas karena kita untuk berwirausaha, lalu adalah membuka lapangan pekerjaan baru dan mengetahui alternatif produk olahan dari susu perah itu sendiri. Adapun hasil yang didapat berupa kerupuk susu aneka rasa yang dapat dijual secara komersial. Baik, untuk selanjutnya adalah kajian pustaka. Next slide, please. Ya, Dusun Borotretes, Desa Donoari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang merupakan salah satu dusun binaan dari riset ini, di mana dusun ini mengandalkan sektor pertanian dan juga peternakan. Adapun komoditas utama dari pertaniannya berupa jeruk dan komoditas lainnya berupa cabai, tomat, dan juga sawi.
untuk komoditas peternakan berupa sapi perah, sapi pengebuk, dan juga kambing. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, kita ingin mengembangkan inovasi dari peternakan sapi perah karena kebanyakan dari masyarakat di sana hanya menjual hasil susu perahnya murni dan hal itu berimbas pada nilai ekonomis yang rendah. Next slide, please. Ya, selanjutnya adalah sapi perah. Sapi perah merupakan jenis sapi yang diternak secara khusus untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang banyak. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis sapi perah yang diternakkan, yaitu ada sapi Friesian Holstein dan juga sapi Jersey. Untuk daerah Malang, kebanyakan mereka menernak sapi jenis Friesian Holstein. Sedangkan untuk susu perah sendiri merupakan susu yang dihasilkan langsung dari sapi perah yang belum mendapatkan olahan apapun. Next slide, please. Ya, kerupuk susu. Kerupuk sendiri merupakan makanan kecil yang jika digoreng akan mengembang dari ukuran normal dan kepadatannya akan semakin berkurang dalam proses penggorengan. Kerupuk susu sama seperti namanya, berarti kerupuk tersebut terbuat dari campuran susu. Dan dalam hal ini kita akan menggunakan susu perah yang dihasilkan dari Dusun Borotretes, Desa Danwari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Next slide, please. Ya, adapun cara pembuatan dari kerupuk susu ini tergolong cukup mudah, sehingga kami berinisiatif untuk membuat inovasi ini. Yang pertama adalah tapar tepung terigu dan tepung tapioka dalam satu wadah. Kemudian kita masukkan susu sapi, dicampurkan hingga rata sampai tidak ada gumpalan. Selanjutnya dimasukkan soda kue secukupnya dan bumbu yang sudah dihaluskan. Adonan dikukus sekitar 1-2 jam, kemudian diangkat dan didiamkan selama semalam. Setelah itu, adonan tersebut bisa kita iris tipis-tipis, dijemur hingga benar-benar kering. Setelah itu bisa digoreng, dan kita bisa merasakan gurihnya kerupuk susu dengan ditambahi aneka ragam rasa tersebut. Next slide, please. Lalu adalah untuk peluang kerupuk susu sendiri. Di sini di peluangnya itu jelas ada kerupuk itu sendiri, karena budaya makan kerupuk merupakan suatu hal yang menjanjikan di Indonesia sendiri, karena ada pepatah kalau kita makan bakso kalau nggak ada kerupuk itu nggak ada rasanya kan, sehingga kita peluang untuk kerupuk itu sangat menjanjikan, apalagi dengan kerupuk susu, di mana susu sendiri kan memiliki manfaat yang besar banget, dan apabila dia mempunyai suatu alergi terhadap laktosa susu, mungkin kerupuk susu ini menjadi alternatif itu sendiri, apalagi dengan ditambahnya varian-varian rasa kayak seperti balado dan lain-lainnya. Baik, sekian dari kelompok 13. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 13 yang telah menyampaikan presentasinya. Kepada reviewer, dipersilakan memberi pertanyaan, tanggapan, ataupun saran selama 10 menit. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya apresiasi untuk kelompok 13. Ya, oke lah ini idenya. Hanya saja ternyata dari segi orisinilitas dan kebaruan saya tidak yakin. Coba tunjukkan orinya di mana, kebaruannya di mana. Saya izin jawab, Bu. Ya. Kalau untuk original saya kurang tahu jelas ya, tapi saya rasa di
di desa dusun Brutetes itu belum ada namanya kerupuk susu gitu Bu. Kalau untuk pervariannya sih saya sempat cari-cari di Google sama jurnal-jurnal kan. Kalau untuk kerupuk susu itu kebanyakan mereka cuma kayak sebatas kerupuk. Kalau di sini kita kan kayak kerupuk ada varian rasanya sesuai dengan yang diminati oleh dusun Brutetes gitu Bu. Lah, kamu itu Haidar, anakku yang ganteng. Haidar, saya tahu kamu itu sangat bersahabat dengan teknologi. Ya, saya lihat sudah ada yang jual kerupuk susu itu. Jadi kalau dikatakan baru, saya tidak sependapat. Tentang gagasan, ternyata orang lain sudah menggagas, jadi tidak ori gagasannya. Mohon maaf, saya terpaksa menyampaikan. Kemudian nilai kebermanfaatan, oke. Saya membuat kerupuk susu, membuat orang sehat dan sebagainya. Saya setuju. Tentang tujuan ini, proposalmu, saya kok belum dapat yang tujuan kedua ya. Mengetahui jenis sapi yang baik untuk diolah kerupuk. Ini dulu dijawab. Susu yang baik untuk kerupuk itu yang seperti apa? Coba dijawab kelompok ini. Oh ya Bu, untuk tujuan nomor 2 saya sedikit typo, maksudnya itu bukan mengetahui produk, tapi mengetahui apakah susu perah itu bukan susu yang baik untuk menjadikan kerupuk susu Bu, maksudnya. Sedikit. Apakah yakin seperti itu? Iya Bu. Di permasalahan kamu muncul loh. Kamu melempar permasalahan begini. Jenis susu sapi apakah yang baik untuk dijadikan olahan kerupuk? Itu harus dijelaskan. Ya sudah, nanti kehabisan waktu. Kemudian komentar saya yang lain, saya lihat Haidar dan teman-teman angkatan baru saja dan mungkin belum pernah datang ke kampus. Haidar juga yang lainnya yang masih angkatan baru, tolong kalau berbicara dalam forum resmi ini, jangan berbicara seperti dengan teman sejawat. Ya, seperti contohnya, proposal ini dianggotai, itu tidak benar. Oke, let me start. Jangan itu dihindari. Terus, nggak hanya ini, saya sempat mencatat. Harusnya tidak hanya enggak itu adalah bahasa tahu. Juga, ini bisa dibilang loh. Saya garis bawahi kata bisa dibilang. Dibilang itu bukan bahasa resmi. Jadi dengan berat hati saya memberi nilai tidak maksimal untuk penggunaan kata-kata. Untuk Haidar dan teman-temannya. Saya juga tidak melihat adanya kekompakan. Saya lihat anggotanya 3, tapi yang berbicara hanya 2. Dan itu pun akan mengurangi nilai kekompakan. Tapi secara keseluruhan, saya menghargai
keberaniannya untuk tampil, dan jangan menjadikan kritik itu sebagai sesuatu yang membunuh begitu ya. Tetap semangatlah agar kita tahu kekurangan kita di sebelah mana. Untuk kedepannya agar bisa mempelajari diri. Dan satu hal untuk kelompok 13, mohon kalau menyatakan dan menulis sesuatu itu cross check. Saya tanya dengan Haidar, apakah Haidar pernah pergi ke Tretes? Belum. Atau kelompok 13? Saya agak merasa kaget, Tretes dimasukkan Kabupaten Malang. Padahal letaknya itu setelah dari Surabaya ke selatan Tretes. Kemudian kalau masih naik travel itu berhenti di Kebun Raya. Terus baru masuk Lawang. Kebun Raya itu Kabupaten Pasuruan. Keraguan saya googling, ternyata benar, dia Kabupaten Pasuruan. Kelompok ini berkali-kali mengatakan Kabupaten Malang. Mohon maaf ya Haidar dan teman-temannya, kapan-kapan kalau menyatakan location harus dicek dulu. Ya, sebenarnya bagus, tinggal ditingkatkan dan dibetulkan. Tapi karena ada beberapa kekurangan, saya kurang bisa memberi poin yang sangat positif, ya positif aja. Itu ya untuk kritikan ini. Kemudian juga tolong karena mengatakan jenis sapi perah, dipastikan sapi perahnya itu golongannya apa. Tapi kan ada dua di sana itu, di Tretes itu, di Desa Boro itu yang mana? Agar lebih meyakinkan. Sapi perah kebanyakan jenis ini, Eva gitu ya, atau yang lainnya tadi. Itu ya. Jadi kalau membuat ide tolong yang kalau yogurt, kefir itu biasa olahan susu, jadi bukan sesuatu yang baru. Kerupuk ternyata ada. Nah sekarang untuk Haidar tolong dibuat perbedaan. Ide kerupuknya kelompok 13 dan yang sudah dibuat masyarakat itu bedanya apa? Nah, itu nilai tambahnya. Ya. Entah bahannya dirubah atau seperti apa atau ditambahi misalkan dengan irisan spring onion itu. Oh iya. Bisa ditambah irisan seledri atau ini spring onion itu daun pre atau apa gitu, bisa ditambah jeruk, bisa ditambah sedikit pedas cabai. Nah, itu bedanya dengan kerupuk yang ada. Jadi kalau novelty-nya, orinya itu ini apa itu sudah dilakukan orang, tapi ditambahi beberapa langkah sehingga menjadikan sesuatu yang berbeda. Mungkin itu komentar saya untuk Mbak Moderator. Mbak. Baik, Ibu. Ya, selesai itu aja. Terima kasih Bu atas tanggapan, saran, dan masukan untuk kelompok 13. Mohon maaf saya sedikit klarifikasi bahwa desanya itu Boro Tretes Ibu, bukan Tretes saja. Jadi itu kalau Boro Tretes letaknya memang di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Oke, akan saya cek ulang. Jangan menggunakan kata Tretes. Ya, seperti Lumajang memang Kabupaten Malang, tapi mohon Malang itu sentra susu Pujon. Kemudian sentranya lagi di daerah ini, itu loh, kalau jalan dari sini Raya Langsep belok kanan, Werus itu sentral ini. Jadi tolong
karena sangat beda sekali. Ya, susu Bantal itu diproduksi daerah lereng Gunung Kawi, itu juga ini daerah Malang. Jadi hati-hati ya. Begitu ngomong Tretes langsung orang melayang ke daerah Parisot dan itu adalah Pasuruan. Maaf ya. Saya akan cek ulang lokasi Boro Tretes karena Tretesnya sangat menggelitik saya. Baik Ibu, mohon maaf kepada reviewer. Sesi tanya jawab telah berakhir. Kepada kelompok 13, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas saran dan juga masukannya. Demikian dari kami, dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk urutan presentasi ketiga, kepada kelompok 9 dengan Ketua Vicky Herianto, dimohon mempersiapkan diri selama 5 menit dari sekarang. Baik Kak, terima kasih. Izin share screen Kak. Baik. Mohon izin konfirmasi, apakah suara saya dapat terdengar? Oh, terdengar. Baik, terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Mohon konfirmasi, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Terdengar, Puspa. Terima kasih, Ibu. Misi, mohon konfirmasi apakah suara saya juga terdengar? Terdengar, Ahmad. Apabila kelompok 9 sudah siap, dapat segera konfirmasi sudah siap ya. Iya, baik. Dari kelompok 9 sudah siap. Baik, silakan untuk kelompok 9 memulai presentasi selama 10 menit. Terhitung dari presenter memulai berbicara. Inspirasi menjadi kunci agar semua mau berpartisipasi. Halo, kamu udah ke KT-nya? Bahu-membahu sama-sama mengabdi tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat reviewer dan teman-teman yang berbahagia. Dusun Boro Tretes adalah salah satu daerah di Malang yang mengandalkan sektor pertanian. Dusun Boro Tretes terletak di Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dusun ini terdiri dari 95 kepala keluarga dengan sebagian besar berprofesi sebagai petani dan peternak serta sebagian kecil berprofesi sebagai buruh tani. Perekonomian di Dusun Boro Tretes sebagian besar di sektor pertanian dan peternakan, namun pertanian adalah sektor yang paling diandalkan di Dusun Boro Tretes ini.
Komoditas pertanian yang menjadi unggulan masyarakat Borotretes adalah pertanian jeruk. Salah satu jenis jeruk yang dihasilkan di sana yaitu jeruk siam. Masyarakat Borotretes biasanya menjual hasil pertanian jeruk langsung menjualnya satu kebun secara borongan tanpa diolah terlebih dahulu. Sehingga penjualan hasil pertanian ini membuat harga jual jeruk menjadi lebih murah, sehingga tidak dapat meningkatkan nilai ekonomis karena kurangnya pengolahan menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kami, tim riset 9 yang beranggotakan Vicky Haryanto, Puspa Andia Kemalasari, Ahmad Syarwani, Dita Alvira, dan Intan Gunawan dengan bimbingan Ibu Ika Oktavia Wulandari SSI MSI. Dengan bangga mempersembahkan ide olahan selai jeruk siam Citrus nobilis, solusi meningkatkan potensi UMKM di Dusun Borotretes. Kami menawarkan sebuah produk olahan dari jeruk berupa selai, di mana selai menjadi makanan yang dapat dikonsumsi untuk semua jenis umur. Dengan kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada jeruk dapat menambah nilai manfaat dari selai. Selain fungsinya sebagai bahan olesan atau pelengkap makanan. Selain itu, dalam olahan selai jeruk yang kami buat, terdapat tambahan ekstrak kulit buah jeruk yang dapat digunakan sebagai pengawet alami untuk makanan karena memiliki kandungan antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Tujuan dari inovasi kami adalah pertama, mengetahui cara sosialisasi program pembuatan selai jeruk di Dusun Borotretes, Kabupaten Malang. Kedua, mengetahui cara pengolahan selai jeruk dalam memanfaatkan potensi buah jeruk yang ada di Dusun Borotretes. Dan yang terakhir, mengetahui cara yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada mitra kami tentang pengolahan jeruk menjadi produk selai. Inovasi ini adalah pertama, bagi masyarakat sasaran, memberikan solusi alternatif pemanfaatan buah jeruk untuk masyarakat Borotretes serta peningkatan perekonomian masyarakat sasaran. Bagi pemerintah dan masyarakat umum, memberikan informasi dan pengenalan konsep produk selai jeruk melalui pemanfaatan dan pengoptimalan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang tersedia. Bagi mahasiswa, sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan kepada masyarakat umum sebagai media aktualisasi diri dalam berkarya serta melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Luaran yang kami harapkan, pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengolah dan menghasilkan produk selai jeruk oleh masyarakat yang ada di Dusun Borotretes. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ekonomi kreatif di Dusun Borotretes melalui produk selai jeruk. Ketiga, menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat sebagai referensi akademisi dan masyarakat luas. Sekian presentasi dari kami, waktu dan layar kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kelompok 9 yang telah menyampaikan presentasinya. Kepada reviewer dipersilakan memberi pertanyaan, tanggapan, atau saran selama 10 menit. Terima kasih waktunya. Sebentar. Selai jeruk. Ini saya ingin menanyakan kebaruan karyanya juga keorsinilan karyanya.
Silahkan dijawab. Izin menjawab, Ibu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk selai kami, kami mengolah selai jeruk dan menambahkan ekstrak kulit jeruk di dalamnya karena ekstrak kulit buah jeruk yang dapat digunakan sebagai pengawet alami untuk makanan karena memiliki kandungan antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga kami menambahkan ekstrak kulit jeruk di dalam selai kami agar bisa menambahkan pengawet jeruk. Itu dianggap gagasan orinya ya. Apakah itu orisinilitas gagasan orinya di situ? Poinnya menambahkan kulit jeruk. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke. Orinya di situ menambahkan kulit. Iya, Ibu. Loh. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya. Untuk originalitas ini dari menambahkan kulit Ibu. Jadi dari jurnal-jurnal yang sudah kami gunakan itu sebagian besar selai itu hanya kayak selai jeruk seperti biasa. Kalau tidak seperti itu, penggunaan pemanfaatan kulit jeruk ini untuk makanan lain. Jadi kami mengaplikasikan antara selai jeruk dan dalam menggunakan kulit jeruk ini. Dan di samping itu juga keterbaruan ide kami. Keterbaruan ini jika kita melihat dari Dusun Borotretes sebagai mitra kami ini, di Dusun Borotretes sebelumnya belum ada olahan khususnya dari jeruk, karena jeruk ini adalah produk komoditas utama di Dusun Borotretes. Jadi dengan pengolahan jeruk berupa selai ini diharapkan mampu meningkatkan UMKM di sana. Sebentar. Coba sih saya tadi kok kelewatan, belum melihat bagaimana sih cara membuat selainya itu. Coba diulangi sebentar saja. Izin menjawab, Ibu. Ya. Untuk masalah metode penelitian, metode ini kami belum menambahkan karena dari panitia hanya meminta dari bab 1 dan bab 2 seperti itu, Ibu. Sekarang, ya, kalau dilihat gagasan orinya, orang lain sudah membuat. Jadi bukan sesuatu yang baru untuk itu. Hanya pindah lokasi saja. Jadi originalitasnya saya rasa saya tidak sependapat. Kebaruannya, kalau tadi dijawab oleh anggota, oh iya Bu, saya tambahkan kulitnya. Orang lain sudah menambahkannya. Jadi kalau dibilang baru, saya kira tidak. Karena sudah dilakukan. Nah, ada baiknya memang kelompok ini mencari yang belum dilakukan orang masalah jeruk tersebut. Jeruk itu terkenalnya selainya dinamakan marmalade. Dan itu sudah dijual loh di Tokopedia. Jadi kalau belum dilakukan, saya tidak sependapat. Kalau itu baru, saya juga tidak sependapat. Nah, kenapa saya mengatakan metodenya seperti apa? Dari metode itu mungkin ada sesuatu yang baru yang akan dilakukan oleh kelompok ini. Kalau kira-kira metodenya seperti yang sudah-sudah, saya bilang enggak. Barangkali ada sesuatu yang baru. Karena apa? Kayak kalau saya meminum infus jeruk, tentu saja bukan jeruk apa? Jeruknya jeruk siam ya? Iya, siam. Jeruk batu, jeruk siam itu.
Oke. Rasanya pahit gitu. Dan ternyata pahitnya itu dari daging kulit jeruk. Itu dari jeruk yang dipakai infus. Nah, sekarang saya lihat di sebelah saya, itu kebetulan saya barusan dapat kiriman jeruk cukup banyak. Jeruknya adalah keprok siam. Loh, kulitnya tipis. Nah, itu udah dicampur apakah juga pahit gitu ya. Kemudian isinya itu kalau gigit juga pahit loh. Makanya saya kepingin melihat sebenarnya metodenya seperti apa. Apakah itu bisa dibilang baru? Saya kok belum belum bisa setuju. Presenter juga moderator. Kenapa saya begitu tertarik tulisan Borotretes? Memang cara menulis di beberapa orang menuliskannya Boro putus Tretes, Kecamatan Denoware gitu aja. Ya, kecamatan itu daerah Karangploso. Coba dikatakan dusun desa Denoware ya. Kecamatan Karangploso gitu saya akan Malang gitu. Dusun Boro. Tapi hanya kalau bilang Borotretes, ini Borodo enggak boleh gitu ya. Borotretes saya lihat kalau di Google Map jadi satu. Begitu ngomong Tretes langsung pikiran saya melayang di daerah Prigen. Tapi kalau itu digandeng, bukan Prigen. Saya langsung loading, bukan Prigen. Apalagi kalau ditambah tulisan Kecamatan Karangploso. Saya merasa yakin itu menulis secara informal Boro spasi Tretes. Saya lihat di Google Map namanya Borotretes jadi satu. Ya, mohon itu. Terus ditambahi lagi dusun sama desa. Bentar saya tanya sama kelompok ini. Bedanya dusun sama desa apa ya? Apakah suara saya dapat? Suaranya jauh di sana ini. Ya, untuk dusun itu lingkup kecil dari desa. Terus sama RT, besar mana? Sama RT besar dusun. Apakah satu desa itu terdiri dari satu dusun? Izin jawab, Bu. Untuk satu desa ini bisa lebih dari satu dusun. Ya, jawabannya benar. Jadi tolong dusun Borotretesnya itu dilengkapi desa dan kecamatan kalau nantinya akan diajukan lebih jauh. Kalau enggak seperti tadi, saya terpukau dengan kata Tretesnya, langsung kepikiran saya Prigen. Ternyata ada di Kecamatan Karangploso. Kalau Karangploso 100% Kabupaten Malang. Itu kemudian tentang data, keakuratan data, kelompok ini akan ada nilai tambahnya kalau mendapatkan data di dusun Borotretes itu sebenarnya berapa persen lahan yang ditanami atau berapa hektar. Sudah habis ya ini Mbak sudah habis ya moderator. Mohon maaf, sesi tanya jawab telah berakhir. Pada kelompok 9 silakan ditutup.
teruslah berkarya karena perubahan bangsa ada di tangan kita. 3 kata, 1 perjuangan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kepada kelompok 5 dengan Ketua Devi Veda Amanda, dimohon mempersiapkan diri selama 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari kelompok kami, izin share screen dulu ya. Izin konfirmasi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terima kasih, Ibu. Yang bisa. Baik, izin konfirmasi apakah suara saya terdengar jelas? Halo tes, izin konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Seva. Baik, terima kasih Bu. Izin mengonfirmasi apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Vicky. Terima kasih Bu. Mengonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Rizka. Terima kasih, Bu. Mungkin dari Seva share screen-nya bisa di-share. Baik moderator, sebenarnya dari kelompok 5 sudah siap. Baiklah, untuk kelompok 5 silakan memulai presentasi. Waktu 10 menit terhitung sejak presenter memulai berbicara. Baik. Kami tahu tidak ada orang-orang yang hebat kecuali mereka yang memiliki pengabdian besar pada kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Nung Harjati serta rekan-rekan yang berbahagia. Perekonomian di Indonesia dewasa ini masih belum bisa dikatakan maju. Persoalan perekonomian di Indonesia masih harus menghadapi tantangan dan hambatan yang harus segera diatasi. Berdasarkan data BPS tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 sebesar 5,02%. Yang angka tersebut masih jauh dari target Indonesia yaitu sebesar 5,2%. Program pemerintah Indonesia dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia yang salah satunya yaitu program penerapan produk unggulan kawasan pedesaan atau Prukades untuk memajukan desa masih belum dirasakan oleh Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
Dusun Borotretes memiliki sumber daya alam yang melimpah, khususnya di bidang peternakan dan pertanian. Desa Donowari ini menyetorkan susu murni dari ke koperasi unit desa setempat dengan persentase 99% susu murni yang harga jualnya itu 4.500 per liternya. Tak hanya itu, jeruk hasil panennya pun langsung dijual kepada pengepul tanpa diolah terlebih dahulu. Hal itu tentu menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya alamnya di Desa Donowari tersebut masih maksimal. Oleh karena itu, kami, kelompok 5, yang beranggotakan saya, Devi Veda Amanda, dan rekan saya, Rizka Firdiana, Fitria Kusuma Dewi, Stefan Ramadan, dan Vicky Iqbal Azizul Alim, serta di bawah bimbingan Ibu Dr. Ari Hardiastuti, SSI MKes, membuat inovasi dengan judul O-Kefir atau Orange Kefir, produk alternatif olahan susu sapi dan jeruk, sebagai strategi peningkatan perekonomian masyarakat di Dusun Borotretes, Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Tujuan dari inovasi ini adalah yang pertama, mengetahui cara sosialisasi program pembuatan O-Kefir dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Dusun Borotretes, Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, dan Malang. Yang kedua, mengetahui cara yang efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Dusun Borotretes, Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Yang ketiga, mengetahui cara pengolahan O-Kefir dalam memanfaatkan potensi susu sapi dan jeruk yang ada di Dusun Borotretes, Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Manfaat dari inovasi ini adalah yang pertama yaitu bagi masyarakat sasaran memberikan solusi alternatif pemanfaatan susu sapi sebagai bahan dasar pembuatan produk O-Kefir. Yang kedua yaitu bagi pemerintah dan masyarakat umum memberikan inovasi dan pengenalan konsep pembuatan produk O-Kefir. Yang ketiga yaitu bagi mahasiswa pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dari kegiatan perkuliahan kepada masyarakat. Luaran yang kami harapkan dari inovasi kami adalah yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat Dusun Borotretes mengenai pengolahan produk O-Kefir serta menghasilkan produk O-Kefir oleh masyarakat yang ada di Dusun Borotretes. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ekonomi kreatif di Dusun Borotretes melalui produk O-Kefir. Dan yang ketiga yaitu menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal penelitian sebagai referensi akademisi dan masyarakat luas. Susu sapi adalah cairan yang dihasilkan dari sekresi kelenjar mame hewan mamalia. Dalam teknologi, susu adalah produk yang diperoleh dari satu atau beberapa kali pemerahan hewan mamalia dan dimanfaatkan untuk suatu produk susu. Nutrisi yang terdapat dalam susu sapi sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Susu sapi mengandung protein, vitamin A, vitamin B, vitamin D, kalsium, fosfor, dan sebagainya. Saat ini banyak dijumpai produk fermentasi susu yang banyak dijumpai antara lain yaitu kefir, yogurt, dan keju. Bagi kebanyakan orang, susu sapi segar menyebabkan terjadinya lactose intolerance dan protein intolerance. Permasalahan lain yang ada pada susu sapi segar adalah sangat mudah rusak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan teknik pengolahan. Salah satu teknik pengolahan susu yang sangat prospektif adalah dengan fermentasi susu. Susu
fermentasi adalah teknik pengolahan susu segar menjadi produk susu olahan dengan bantuan mikroorganisme. Berikut adalah beberapa manfaat susu fermentasi. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah bakteri baik dalam saluran cerna. Yang kedua yaitu meningkatkan sistem imunitas tubuh, membantu mengatasi konstipasi atau sembelit, membantu menurunkan kadar kolesterol, membantu proses penyerapan racun atau zat kimia berbahaya, serta mengandung asam laktat dan asam asetat. Susu sapi dapat difermentasi dan menghasilkan produk olahan. Salah satu produk olahan dari hasil fermentasi susu sapi yaitu kefir. Kefir merupakan produk fermentasi dari susu sapi yang pembuatannya menggunakan starter granula kefir. Kefir ini memiliki rasa khas yaitu asam dan beralkohol serta memiliki kekentalan seperti krim. Produk kefir ini memang masih jarang diketahui oleh masyarakat umum, namun kefir mempunyai beragam manfaat. Untuk kandungan dan manfaat kefir, yang pertama, probiotik menekan pertumbuhan bakteri penyebab penyakit pencernaan, contohnya dapat melindungi terhadap bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella. Selanjutnya, Lactobacillus kefir merupakan spesies dari genus Nostococcus dan Acetobacter. Yang ketiga, hamil mengontrol dan menghilangkan ragi patogen yang destruktif dalam tubuh. Oke, sekian dari kami. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menyampaikan presentasinya. Dipersilakan kepada reviewer untuk beri saran, pertanyaan, atau tanggapan selama 10 menit. Terima kasih atas waktunya. PowerPoint-nya oke. Jadi memang harus ada kontras antara background dan tulisan. Kalau background-nya pink, tulisannya putih, oke. Tapi kalau background-nya putih, tulisannya kuning, tidak oke. Judulnya kalau saya lihat sudah cukup jelas, sehingga tidak lagi membuat saya bingung. Tretes Pandaan atau tretes ini. Borotretes ya. Atau tretes yang ada di Kecamatan Karangploso. Cuman mohon dituliskan borotretesnya digandeng ya. Karena kalau saya lihat Google, mungkin saran saya, tolong dicari tulisan resminya borotretes itu seperti apa. Cari tulisan resminya. Kalau di Google Map memang tulisannya borotretes tanpa spasi. Nah, dari tahap itu oke. Dari tahap ini, dari tahap kekompakan saya setuju. Cuman saya ingin menanyakan gagasan orinya bisa ditunjukkan ke saya. Mohon menjelaskan orinya, orisinilitas dari gagasan ini. Apakah suara saya terdengar kok nggak ada ini, nggak ada respon? Terdengar Ibu. Izin menjawab. Untuk ide kami, originalitasnya kami akan memberikan sebuah produk yang dibungkus oleh kemasan yang menarik, Bu. Jadi untuk memudahkan bagi kami penjualannya itu sesuai dengan target pasarnya, Ibu. Seperti itu. Orinya bungkusnya? Iya, Ibu. Kemasannya, Ibu. Padahal itu yang dijual kan barangnya, bukan bungkusnya. Permisi Bu, saya Sandra izin menambahkan. Ya.
mungkin terkait originalitas ide itu kami belum bisa memastikan ya Bu, tapi dari kami itu kemarin sempat literasi terkait kefir rasa. Nah, yang kefir rasa jeruk ini di sekitar Malang pun juga tidak ada Bu. Jadi kami sekalian memanfaatkan sumber daya alam terkait pertanian di sana sekaligus memberikan kayak rasa jeruk itu. Nah, nanti untuk pembuatannya mungkin bakal ada inovasi lagi, itu mungkin bakal menyusul Bu, kayak gitu. Masih belum bisa. Kalau ori berarti orang belum ini apa ya? Memang murni pemikiranmu, tapi sudah dipikirkan orang lain. Kemudian kebaruannya, baru enggak yang kamu memang agak-agak ini agak tumpang tindih antara gagasan murnimu dan sesuatu yang baru dari ini, dari yang kamu lempar itu. Barunya di mana? Oke, saya pesan ke izin menjawab. Ya. Kalau terkait kebaruan ya Bu, dari kami itu dari sekitar Malang sendiri itu kan saya sedikit survei juga, itu masih belum ada terkait kefir rasa jeruk kan. Jadi itu kami anggap baru. Tapi emang kalau sebelumnya udah digagas oleh orang lain, jadi bisa ide kami ini dikatakan tidak baru, itu sepertinya iya. Tapi terkait kebaruannya nanti itu kami juga akan memberikan inovasi terkait kemasannya gitu Bu, sepertinya. Dari teman-teman kelompok 5 yang lain bantu menjawab atau cukup mungkin Bu. Nanti diinikan lagi ya tentang orange kefir atau kefir itu, coba digali lagi yang berbeda dari yang dijual orang, yang sudah dilakukan orang, karena saya search di Tokopedia ada, di Bukalapak ada. Nanti jadi tidak kompetitif. Kemudian saya ingin tahu, ini saya agak bingung, tentang rumusan masalah. Bagaimana cara sosialisasi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara efektif untuk memberikan pemahaman. Ini bedanya apa ya? Devi Veda Amanda izin menjawab, Ibu. Ya, Devi. Mungkin yang pertama, yang cara sosialisasi itu menurut kami itu kayak proses kita memberikan seperti pembelajaran kepada masyarakat. Sedangkan jika efektivitas pemahaman itu nanti bisa dilakukan dengan cara setelah kita memberikan materi kepada masyarakat itu di akhir diberikan post-test Ibu. Jadi untuk mengukur efektivitas pemahaman dapat dilihat dari post-test tersebut. Itu seperti itu Ibu. Terima kasih. Apakah itu merupakan satu hal yang sama? Karena cara sosialisasi program pembuatan kefir itu rencananya cara sosialisasinya seperti apa? Coba saya ingin tahu. Baik, Devi Veda Amanda izin menjawab Ibu. Jadi kalau rencana dari kami, cara sosialisasinya itu yang pertama mitra kami itu ibu-ibu PKK di sana. Nah, kami kumpulkan di sebuah, misalnya kayak sebuah tempat lapang atau di balai desa. Nah, kemudian kami memberikan pembelajaran materi yang dari kami membuat sebuah buku seperti buku panduan. Nah, nanti setelah beberapa kali kita memberikan pembelajaran dan buku panduan tersebut, itu nanti ada prakteknya. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terus, kalau yang kedua, cara efektif memberikan pemahaman masyarakat itu seperti apa operasionalnya? Mungkin setelah saya pikir-pikir lagi itu,
proses yang berkelanjutan gitu Bu. Jadi setelah memberikan sosialisasi itu adanya pemahaman. Jadi mungkin ada sedikit kesalahan dari kami Bu. Jadi itu kayak berkelanjutan mungkin. Jangan bulat seperti itu. Ya. Sama saja kamu menyampaikan sesuatu ke masyarakat. Sama saja itu. Itu semua sosialisasi. Efektif gak efektif itu ya, sejauh mana masyarakat mau mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Ya, sejauh mana? Tidak tahu caranya seperti apa, tapi itu bagian dari sosialisasi. Jadi permasalahan 1, 2 sama saja untuk saya. Kalau saya menilai. Kalau permasalahan ketiga, ya masih bolehlah. Ya. Kemudian satu dusun itu kira-kira berapa orang sih? Saya tanya ke kalian. Teman-teman meeting. Baik, Devi, Veda izin menjawab, Bu. Mengenai berapa orang pastinya itu belum terfikirkan, Bu. Tapi kalau sasaran kami itu ibu-ibu PKK. Jadi ibu-ibu PKK itu kan pasti ada perwakilan setiap RT atau RW-nya. Jadi bisa meratakan kalau itu satu dusun. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Iya, karena pernyataannya terlalu berani. Mengatakan saya kumpulkan di lapangan. Waduh, saya gini. Ini ya, satu RT saja itu terdiri katakanlah 4 dasawisma. Satu dasawisma itu 10 sampai 15 kakak. Satu RT. Satu dusun bisa lebih dari 1 RW, bisa 3 RW. 1 RW bisa lebih dari 10 RT. Jadi tolong operasionalnya itu juga diperhatikan. Balai PKK itu juga enggak luas. Jadi mungkin ya bisa lewat ini per RT. Dari RT ke RT bisa sosialisasi. Jadi untuk kelompok ini, untuk realisasinya, andaikan diterima itu masih demikian abstrak, demikian global sekali. Mungkin itu Mbak Moderator, karena waktu juga yang membatasi pemberian review untuk kelompok ini. Tapi anyway, saya merasa salut kalian telah berani melemparkan suatu ide. Hanya lebih pertajam lagi. Terima kasih, Mbak Moderator. Baik, terima kasih Ibu. Karena waktu untuk review sudah habis, jadi mungkin untuk kelompok 5 bisa ditutup. Baik, terima kasih Ibu Nunung atas segala saran, tanggapan, dan pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami kelompok 5.